Selamat pagi Sobat Sehat, kembali dalam Bincang Sehat hari ini bersama saya Dr. Brigita dan Dr. Immanuel spesialis anak narasumber kita hari ini. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai berat badan bayi lahir rendah atau yang biasa kita sebut dengan BBLR yang akan dijelaskan langsung oleh Dr. Immanuel. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar dan akan kita bahas nantinya. Halo, selamat pagi Dr. Immanuel. Selamat pagi Dr. Brigita. Apa kabar dokter? Puji Tuhan baik. Baik ya dok. Dokter, hari ini kan kita akan berbincang tentang berat badan lahir rendah atau yang kita sebut dengan BBLR ya dok. Dan topik ini sebenarnya sangat menarik untuk kita bahas, terutama bagi para orang tua di rumah atau para calon orang tua yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai BBLR itu apa dan dampak yang bisa ditimbulkan oleh BBLR, mengingat angka kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah cukup banyak di Indonesia, terutama di Papua ya dok ya. Oke dokter, mungkin kita langsung saja ya dok. Apa yang dimaksud dengan berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, dokter? Baik, terima kasih Dr. Brigita. Jadi berat badan lahir rendah itu berat badan lahir yang kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Jadi ini definisinya berdasarkan WHO ya, jadi bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia memakai pedoman yang sama. Nah, BBLR ini, berat badan lahir rendah ini kurang dari 2.500 harus ditimbang dalam 1 jam penimbangan. Jadi berat badan bayi itu ditentukan dari 1 jam penimbangan. Nah, untuk BBLR sendiri memang kejadiannya memang masih tinggi ya di seluruh dunia. Jadi sekalipun peradaban kita makin maju, tetapi angka BBLR ini masih enggan bergeser dan menjadi masalah tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Di seluruh dunia sendiri kita mengenal ada namanya rule 2/3 rule, jadi 2/3. Jadi angka kematian bayi, yang namanya bayi itu umur 0 sampai 1 tahun, 2/3-nya itu meninggal pada usia 0 sampai 28 hari, usia neonatus. Nah, dari 2/3 yang meninggal di usia neonatus ini, 2/3-nya terjadi pada 1 minggu pertama. Jadi sebagian besar kematian bayi itu terjadi di 1 minggu pertama. Nah, di antara bayi-bayi yang meninggal ini, hampir setengahnya di seluruh dunia itu disebabkan oleh karena prematuritas dan BBLR. Jadi kalau kita bicara masalah bayi baru lahir itu ada bayi prematur, ada bayi BBLR. Kalau prematuritas itu bicara masalah usia kehamilannya. Kalau BBLR itu berbicara masalah berat badan lahirnya. Tidak selalu bayi prematur itu BBLR dan tidak selalu bayi BBLR itu prematur. Jadi dua hal yang terpisah sebenarnya, tapi sering bersama-sama, terutama pada bayi prematur. Karena seringkali juga bayi cukup bulan, usia kehamilannya cukup tapi berat badannya rendah, bisa jadi begitu. Jadi memang betul di bayi-bayi baru lahir ini prematuritas dan BBLR itu masih menjadi masalah. Nah, sedikit gambaran, kalau di dunia itu Indonesia itu untuk kelahiran bayi prematur BBLR itu masih nomor 5. Kita juara 5 ya. Juara 5 di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 China, nomor 3 Nigeria, nomor 4 itu di Pakistan. Nomor 5 Indonesia, dan yang menariknya nomor 6 Amerika. Jadi mau negara berkembang, mau negara maju, ternyata menghadapi masalah yang sama. Ya, dok, ya. Baik dokter, mungkin penyebabnya dokter, apa yang bisa menyebabkan terjadinya BBLR itu sendiri dokter? Baik, penyebabnya itu ada beberapa faktor. Bisa karena faktor bayinya sendiri, bisa juga karena faktor ibunya, bisa juga faktor plasenta ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kandungan ibu kan kita
ada ibu di sana, ada bayi di sana, dan ada yang menghubungkan antara ibu dan bayi, yaitu plasenta. Kemudian ada juga faktor lingkungan, gitu ya. Nah, misalnya penyebab pada bayi itu, misalnya bayinya gawat janin. Di dalam kandungan ibu ternyata bayi ini ada sesuatu yang menyebabkan dia gelisah di dalam kandungan ibunya. Kemudian kalau kehamilan kembar, jadi kehamilan kembar itu sering terjadi nutrisinya tidak sama. Bisa jadi kedua-duanya itu lahirnya rendah, bisa jadi salah satunya rendah. Bisa jadi juga karena faktor plasenta yang seperti tadi. Faktor plasenta bisa karena plasentanya menghalangi jalan lahir, atau yang kita sebut sebagai plasenta previa. Bisa juga karena perdarahan karena lepasnya plasenta. Bisa juga karena faktor kandungan. Bisa juga pada faktor ibu itu bisa karena preeklamsi misalnya, ya, ancaman kejang pada kehamilan. Kemudian bisa karena faktor infeksi. Kalau di Papua itu biasanya karena malaria. Jadi, malaria ini sering membuat sumbatan di pembuluh darah di plasenta yang menyebabkan aliran darah tidak maksimal ke bayi, jadi nutrisi juga tidak maksimal. Penyalahgunaan obat juga bisa menyebabkan, dan faktor lingkungan itu seringkali karena terpapar asap rokok. Asap rokok ya, Dok, ya. Iya. Di Indonesia banyak ya, Dok. Ya. Betul sekali. Kita bilang kita sayang istri, kita bilang kita sayang, kita mau jaga ibu-ibu hamil, tapi kita lupa. Kadang-kadang lupa begitu ya, kita tetap merokok di sekitar ibu hamil, misalnya seperti itu ya. Kita atau trauma juga bisa ya, KDRT juga bisa memicu BBLR. Jadi banyak penyebabnya. Tidak hanya faktor ibu, tidak hanya faktor bayi, juga lingkungan juga bisa mempengaruhi. Baik, dokter. Kemudian apabila ada bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah, tata laksana apa yang biasanya kita bisa lakukan, dokter, di rumah sakit? Tata laksana. Jadi kalau bayi baru lahir itu yang sebaiknya memang yang pertama-tama yang paling bagus itu adalah kita harus tahu dulu nih bayinya ini kondisi di dalam kandungan ibu itu bagaimana. Kalau misalnya dia ada kemungkinan berat badannya lahir rendah, maka yang paling bagus itu adalah dia sebaiknya lahir di rumah sakit. Sebab kalau dia lahir di rumah akan lebih sulit bagi bayi itu untuk bertahan. Karena banyak sekali bayi BBLR ini masalahnya banyak. Nah, apa yang kita lakukan di rumah sakit? Di rumah sakit, kenapa di rumah sakit? Karena di rumah sakit itu punya peralatan dan punya tenaga medis yang berpengalaman. Kalau terjadi kegawat darurat napas misalnya, kita lakukan pemberian napas buatan misalnya, dan pemberian napas buatan. Kemudian kalau bayinya sesak, kita segera berikan oksigen, tetapi oksigennya pun tidak bisa oksigen sembarangan, oksigen yang harus dititrasi, jadi yang kadarnya tidak boleh tinggi, oksigennya pada konsentrasi tertentu. Kemudian kita lakukan perawatan rutin, ya, bayi baru lahir itu kita lakukan perawatan rutin, misalnya kita hangatkan, kemudian berikan salep mata, rawat tali pusat. Kemudian kalau berat badan bayi lahirnya BBLR itu lebih dari 2 kilo, kita berikan imunisasi. Kalau di bawah 2 kilo kita tunda imunisasi. Kemudian kita lakukan observasi. Nah, observasi ini yang penting. Apakah tidak semua BBLR itu bermasalah? Bermasalah yang dimaksud itu tidak semua BBLR itu akan sesak. Tetapi kita harus pastikan dulu bahwa dia itu memang tidak sesak. Kita observasi baik di ruang bersalin, di ruang perinatologi, maupun setelah rawat gabung dengan ibunya. Nah, kalau misalnya bayi kecil itu lahir di rumah, seringkali kita tidak aware, tidak waspada kalau misalnya bayi itu ternyata mengalami tanda-tanda bahaya seperti sesak, seperti tidak mau minum misalnya begitu. Nah, ini yang bisa meningkatkan angka kematian bayi. Baik, dokter. Kemudian kalau untuk ini, dok, dampak atau komplikasi yang bisa disebabkan dari BBLR itu sendiri, dokter, apa saja yang bisa disebabkan, dok, dari BBLR? Ya, terima kasih dokter Brigita. Jadi
bayi BBLR, bayi BBLR itu bayi yang berat badan lahir rendah. Kalau kita mesti bikin analogi, bayi BBLR ini seperti bayi yang kurang gizi. Iya dok. Jadi kurang gizi. Nah, misalnya masalahnya adalah salah satunya yang nomor satu yang paling sering itu adalah ketidakstabilan suhu. Bayi BBLR itu karena tipis ya kulitnya itu ya, tipis kulitnya. Bayi BBLR ini kan bukan sekedar bayi kecil ya, apalagi bayi imut-imut. Iya. Ya, ini bayi yang lahir rendah, dia bayi yang gizinya masih kurang. Misalnya dia suhunya tidak stabil, ya misalnya karena lemaknya dia masih tipis, kemudian luas permukaan tubuhnya relatif luas, kemudian produksi panasnya juga berkurang ya, karena bayi itu kalau dia bayinya cukup bulan, mungkin dia karena lemaknya cukup, kalau dia kedinginan dia mungkin tenang-tenang saja. Mungkin dia pada umur-umur yang lebih besar dia bisa menggigil kalau dia kedinginan. Tapi kalau bayi BBLR ini tidak bisa, dia diam aja dan kemudian dia henti napas, kemudian dia tangan kakinya biru begitu. Jadi itu ancaman yang pertama, ketidakstabilan suhu. Kemudian dia punya masalah kesulitan bernapas karena ibaratnya dia kurang gizi, maka pembentukan zat-zat yang membantu bernapas di paru-paru itu juga sedikit, atau yang kita sebut sebagai surfaktan. Jadi mirip seperti bayi prematur, tapi mekanismenya berbeda. Kalau bayi prematur itu karena memang dia belum sempurna, tapi kalau BBLR itu karena jumlahnya kurang karena kurang gizi. Kemudian juga risiko aspirasi. Bayi prematur ini dia sering minumnya sulit. Jadi kadang-kadang kalau tidak sabaran begitu dicekokin, apalagi kita tidak tahu begitu, terus kita karena kurang pemahaman kita kasih dot misalnya begitu, dia bisa tersedak dan itu juga fatal. Kemudian otot napasnya juga lemah. Otot napasnya lemah, jadi sering napasnya kurang adekuat begitu untuk mencukupi kebutuhan oksigen di paru-parunya. Terus masalah yang lainnya adalah masalah di saluran pencernaan. Karena dia prematur, maka ibaratnya itu dinding ususnya itu lebih tipis dibandingkan bayi-bayi yang cukup bulan ya. Nah, yang tipis ini tidak hanya usus yang tipis, tapi di level-level selnya juga tidak sebagus bayi-bayi yang cukup bulan. Jadi sering dia kesulitan minum, dikasih minum banyak tidak bisa, malah dimuntahkan, sering kembung begitu. Kemudian juga hatinya juga belum bagus ya, belum sempurna, sehingga sering terjadi kekurangan vitamin K yang berakibat pada perdarahan, kemudian bisa juga kuning bayi prematur karena hatinya belum sempurna. Juga belum lagi termasuk masalah di ginjal, masalah di sistem saraf, masalah di sistem imun. Jadi ada masalah di darah, ada masalah di jantungnya. Jadi masalahnya banyak. Ya. Seperti masalah hidup nggak bisa habis. Banyak sekali. Ya. Iya dok, masalahnya banyak sekali ya, dari BBLR itu sendiri. Iya. Baik dokter, dokter ada satu pertanyaan dokter dari Sobat Sehat. Yang pertama, jika ada kasus dengan bayi dengan berat badan 1000 gram dokter, KU-nya baik, menangis kuat, gerak aktif, tonus otot baik, tidak ada PCH dokter atau pernapasan cuping hidung, tidak ada retraksi atau tarikan dada, dan saturasi oksigennya 97%, apakah tetap diberikan O2 dokter? Oh, pertanyaan yang bagus. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Sobat Sehat, luar biasa ini ya, teliti sekali. Jadi BBLR memang berdasarkan prognosisnya memang dibagi. BBLR yang kurang dari 2.500 itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang BBLSR, berat badan lahir sangat rendah, yang berat badannya antara 1.000 sampai 1.500, dan BBLER, berat badan lahir ekstrim rendah, atau dulu kita sebut BBLASR, jadi amat sangat rendah. Nah, ada juga bayi-bayi yang berat badan lahir sangat rendah seperti ini, 1 kilo, tapi bagus-bagus saja secara klinis pada saat lahir. Apakah perlu oksigen? Kalau dia saturasinya bagus, tidak perlu. Tidak perlu. Tapi yang dia perlukan mungkin bukan oksigennya, yang dia perlukan adalah tekanannya.
Tapi itu pun kalau ada sesak, ya. Jadi tidak apakah perlu oksigen? Jawabannya kalau misalnya bagus saturasinya, klinisnya bagus, tidak ada tanda-tanda gawat napas, tidak perlu oksigen. Tapi harus observasi ya, bukan berarti pada saat lahir saturasinya bagus, kemudian berikutnya akan bagus juga. Karena seperti yang saya katakan tadi, masalahnya banyak pada bayi berat badan lahir rendah itu, masalahnya banyak. Jadi mungkin dia lolos, napasnya baik-baik saja, mungkin ternyata setelah kita mau coba kasih minum bermasalah ternyata, misalnya gitu ya. Ternyata minumnya bagus, ternyata belakang-belakangan infeksi malah ternyata. Infeksinya tertangani, ternyata pada saat dikasih minum malas minum dia, nggak bisa naik-naik, minumnya nggak bisa naik-naik, akhirnya berat badannya turun malah atau tertahan begitu. Jadi masalahnya banyak. Iya dok. Jadi memang harus diobservasi. Karena bisa saja ada perburukan ya dok, ada penurunan kondisi, sehingga tetap itu juga harus diperhatikan ya dok. Dan mungkin kalau untuk berat badan 1000 gram dokter mungkin lebih diutamakan kehangatannya ya dok ya. Iya, kehangatan betul ya, karena itu yang paling sering bermasalah. Kalau dia hipotermi, dia akan apnu, bayi-bayi kecil ini. Kehangatan, selain itu juga kontrol metabolisme, kita harus cek secara berkala gula darahnya, terus pola napasnya, risiko infeksinya. Jadi banyak yang kita cek, karena seharusnya bayi ini kalau dia tetap masih di dalam perut ibunya, dia akan tenang, dia akan semua kebutuhannya tercukupi ya. Tapi begitu keluar, maka kita yang harus mengambil alih segala kebutuhan itu. Baik dokter, kemudian dokter, kalau tadi kan tata laksana yang kita bahas adalah yang di rumah sakit ya dok ya. Kalau tata laksana untuk di rumah dokter setelah bayinya misalnya dipulangkan dokter, untuk bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah dokter? Oke, terima kasih pertanyaan. Jadi yang ketika bayi berat badan lahir rendah ini dipulangkan ya, karena dia sudah kondisinya stabil, kemudian pertambahan berat badannya juga bagus, dan orang tua siap merawat misalnya, maka yang perlu diperhatikan di rumah adalah yang pertama, yang paling penting itu adalah menjaga suhu stabil. Nah, menjaga suhu stabil ini bisa kita lakukan dengan sederhana, yaitu dengan perawatan metode kangguru. Perawatan metode kangguru atau skin to skin ya. Jadi bayinya ditempelkan di dada ibu. Namun ibunya harus diajarin dulu ya. Tapi tidak hanya ibu juga, bapak juga bisa ya. Kalau bapak harus ini, kalau dadanya berbulu jangan lupa dikuris ya, nanti bersin-bersin bayinya. Jadi bapak juga bisa, ibu juga bisa. Kemudian memberikan pakaian hangat dan menjaga suhu ruangan, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga nutrisinya tetap adekuat, yaitu misalnya memberikan ASI 8-10 kali per hari ya, atau kira-kira 2 tiap 3 jam sekali begitu ya. Kemudian pantau berat kencingnya, kalau dia cukup cairannya maka dia akan kencing lebih kurang 6-8 kali per hari. Kemudian menjaga kebersihan ya, jadi kalau bayi itu perlu dimandikan, kalau suhunya, yang penting kalau suhunya stabil ya, dimandikan dan diganti popoknya. Jadi kalau popoknya sudah basah jangan dibiarkan lama-lama karena mau mengirit misalnya begitu ya, jadi tidak diganti. Itu kalau popok itu sumber dingin, jadi kalau dingin dia bisa hipotermi hanya karena pampersnya dia yang sudah basah gitu. Jadi kalau dia misalnya dipantau 3-4 jam begitu ya, kalau dia berak atau kencing. Kemudian merawat tali pusat ya, tali pusat itu dijaga supaya bersih dan kering, dan jangan dikasih tambahan misalnya betadine. Kalau dulu kita kasih betadine, alkohol atau kasah, kalau sekarang sudah tidak disarankan ya, karena dibiarkan aja hasilnya bagus. Artinya dijaga kebersihan aja hasilnya bagus tanpa dikasih betadine atau alkohol. Kalau dikasih betadine, alkohol, ada mungkin hasilnya juga sama tapi ada risiko efek samping. Kemudian jangan lupa kontrol. Kalau bayi baru lahir, BBLR ini kontrol, karena seringkali masalah di awal-awal itu berat badannya susah naik. Iya, susah naik. Kadang-kadang kita pede ngerawat begitu, tapi kita tidak pantau berat badannya. Setelah dikontrol, ternyata berat badannya tertinggal. Kalau itu terjadi dalam waktu lama, stunting anaknya, gitu ya. Dan perubahan pada bayi seperti ini nih, hati-hati, ini bukan perubahan yang bisa dibetulin begitu aja. Ini perubahan yang bisa bersifat permanen. Nggak bisa dibetulin kalau dia sudah tertinggal gitu. Kemudian pantau tuh pertumbuhannya, berat badan bayi itu dia naiknya kira-kira
20 sampai 30 gram per hari, kemudian beri waktu untuk tidur. Ya, bayi-bayi ini dia butuh istirahat. Iya, jadi jangan terlalu banyak dibangunkan. Namun baru dikasih tidur tiba-tiba ada yang datang, neneknya datang, langsung digendong lagi. Iya, Dok. Nah, itu dia butuh istirahat. Butuh istirahat ya. Kemudian imunisasi, jangan lupa. Imunisasi itu penting sekali karena bayi lahir, perlindungan pertamanya dia itu imunisasi. Nah, ada imunisasi yang baru diberikan pada umur paling cepat 6 minggu. Jadi dari lahir sampai 6 minggu itu kosong itu imunisasinya. Selain daripada hepatitis B0 dan BCG. Jadi tetap diimunisasi ya. Begitu, dokter. Baik, dokter. Dokter, ada satu pertanyaan lagi, dokter. Dari yang sebelumnya yang bertanya dari atas nama IG-nya Mas Dion 91, dokter. Yang tadi tanyanya Mas Dion 91 juga, dokter. Yang sekarang juga oleh Mas Dion 91. Ideal suhu inkubator berapa, dok, jika berat badannya 1000 gram, dokter? Pertanyaan yang menarik. Saya terus terang nggak hafal itu. Dan saya tidak hafal, dan ada kurvanya ya, ada kurvanya. Jadi biasanya kita setting 31, 32, tapi harus dipantau karena kadang-kadang bayi itu karena instabilitas suhu, kadang-kadang suhunya bisa naik. Walaupun kita sudah settingnya udah standar nih, tapi kok bisa suhunya melejit lebih dari 37 ya, lebih dari 37. Atau misalnya kita sudah setting agak rendah begitu, ternyata dia masih ketinggian juga karena instabilitas suhu. Jadi saya terus terang nggak hafal ya angka-angkanya, mesti lihat di kurva daripada salah ini. Tetapi intinya adalah dievaluasi. Ya. Baik, dokter. Bila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Sobat Sehat, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Baik, dokter. Dokter, kalau tadi kita sudah berbicara tentang apa itu BBLR, kemudian penyebabnya, tata laksananya, menurut dokter, pencegahan yang bisa dilakukan oleh Sobat Sehat agar tidak terjadi BBLR, dokter, pada bayi yang nanti dilahirkan, menurut dokter apa saja, dok, pencegahannya? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya, karena inilah inti dari kenapa kita membahas BBLR. Cita-citanya kan kita membahas BBLR ini supaya tidak ada bayi lahir BBLR dokter. Lagi ya. Iya, dok. Nah, seperti yang saya katakan tadi, penyebab BBLR itu ada banyak. Jadi bagaimana caranya supaya tidak lahir BBLR? Cegah semuanya. Baik. Apakah mungkin? Tidak mungkin juga. Iya, ada hal-hal yang bisa kita cegah, ada hal-hal yang tidak bisa kita cegah. Nah, yang paling penting sebenarnya ada, kalau saya boleh sampaikan, yang paling penting dari hal-hal yang bisa dicegah itu adalah ibunya. Makin pintar ibunya, makin sejahtera ibunya, maka kemungkinan untuk melahirkan bayi BBLR makin kecil. Jadi kalau ibunya rajin membaca, rajin melihat ini ya, melihat artinya mengikuti perkembangan perawatan, tentunya dari sumber yang terpercaya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita googling nggak lihat sumbernya, kita cemas sendiri jadinya karena ketakutan sendiri. Tapi kalau kita ikuti, terus baca, ibunya rajin, disayang begitu ya, dukungan keluarga itu penting sekali. Kalau ibu hamil nyapu terus tiba-tiba suaminya datang, sini biar saya yang sapu gitu misalnya, kalau dia capek dipijat begitu ya, maka risiko BBLR akan rendah ya. Jadi kalau dapat dukungan dari keluarga, dari suami, dari orang-orang terdekat begitu, kemungkinan BBLR akan kecil. Karena kuncinya ada di ibu. Nah, kuncinya di ibu ini maksudnya tidak hanya ibu saat hamil, tapi sebelum hamil, saat menikah, bahkan di usia-usia yang lebih muda. Usia-usia yang lebih muda. Misalnya kayak sekarang ini kita lagi bulan imunisasi anak nasional, pemberian vaksin campak, measles, rubella. Nah, measles rubella itu juga berkontribusi terhadap BBLR. Salah satu cara kita melindungi ibu-ibu hamil di masa depan adalah dengan menyediakan diri kita divaksin. Jadi anak-anak kita tuh divaksin, yang masih masih muda di bawah 15 tahun itu divaksin. Salah satunya tujuannya untuk menjaga ibu hamil. Jadi saking negara kita itu punya concern yang tinggi sekali untuk melindungi bayi-bayi baru lahir, maka dilakukan MR itu. Itu salah satu caranya. Jadi itu ada faktor ibunya, ada faktor lingkungannya. Mungkin kalau disederhanakan begitu ya, kalau hal-hal yang bisa kita rubah. Baik, dok. Berarti memang harus buat ibu-ibu hamil ini lebih istilahnya lebih senang gitu ya, dok, ya, lebih happy.
agar tingkat stresnya juga rendah ya dok Iya, ya. tapi happy yang positif ya. Kalau intinya shopping terus begitu kan susah ya. Iya, Dia lihat Dok. kemampuannya juga ya masing-masing. Dan mungkin kalau faktor lingkungan yang tadi dokter sebutkan, salah satunya dari rokok juga ya dok. Iya benar. Baik dokter. Kemudian dokter, apakah semua bayi yang baru lahir dengan berat badan lahir rendah itu apakah semua harus masuk di inkubator dokter? Oh, pertanyaan yang bagus. Diobservasi di inkubator. Iya, betul sekali. Yang masuk inkubator itu tujuannya untuk menjaga kestabilan suhu. Nah, karena bayi-bayi ini masalah pertamanya itu adalah ketidakstabilan suhu, maka dirawat di inkubator. Tetapi tidak semua. Nah, BBLR itu kan tadi saya katakan dikurang dari 2.500 ya. Yang 2.400 namanya BBLR juga, yang 2.300 juga namanya BBLR juga. Yang 1.800 juga namanya BBLR juga. Jadi tapi bayi-bayi ini kalau diobservasi dulu, yang bayi-bayinya agak besar ini, yang di atas 1.800 khususnya. Kalau misalnya dia suhunya stabil, dirawat di ruangan juga stabil, ya dia nggak perlu dirawat di inkubator. Bahkan nggak perlu dirawat di ruang NICU kalau dia nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau di bawah 1.800 kita harus hati-hati observasi. Kalau misalnya dia tidak, khususnya di bawah 1.500 itu biasanya kita memang rawat di NICU. Tapi kalau antara 1.500 sampai 1.800 biasanya kita observasi. Observasi. Baik, dok. Berarti tidak semuanya ya dok ya harus masuk di NICU ya dok. Betul. Khusus untuk berat badan bayi yang biasanya di bawah 1.900 ya dok ya. Iya, 1.800 ke bawah. Atau 1.800 ke bawah ya dok ya. Dokter, ada satu pertanyaan lagi dokter dari Sobat Sehat, dari Kak Kornel Rantai Padang. Apakah bayi BBLR akan berpengaruh terhadap perkembangan motoriknya dok? Oh iya, betul. Bayi BBLR ini untuk perkembangan itu sampai 2 tahun dia harus dikoreksi istilahnya. Maaf, itu bayi prematur ya. Tapi kalau BBLR sendiri bisa berpengaruh. Terutama kalau dia misalnya terjadi masalah-masalah pada perkembangannya ya. Misalnya berat badannya lahirnya terlambat, misalnya dia gagal catch up istilahnya. Kalau dia gagal catch up, maka semuanya akan terlambat perkembangannya. Ya. Jadi kalau misalnya dia gizinya kurang misalnya, atau gizi buruk misalnya begitu, atau growth faltering itu pertambahan berat badannya tidak nambah-nambah, itu maka perkembangan seperti leher yang tegak, perkembangan duduk, perkembangan jalan akan mundur semuanya. Nah, yang kalau perkembangan motoriknya mungkin bisa dikoreksi, tetapi nggak bisa dikoreksi itu perkembangan soft skillnya, perkembangan kecerdasan, kemampuan itu yang kalau itu tidak sulit dikejar, maka akan tertinggal dia. Tertinggal ya dok ya. Baik dokter. Berarti lebih ke yang soft skillnya saja sama kecerdasannya dok ya. Iya. Bisa tertinggal. Baik dokter, berarti sangat penting sekali gizi atau nutrisi yang diberikan kepada anak ya, terutama yang bayi baru lahir dengan berat badan rendah ya dok ya. Baik dokter. Kemudian dok, ada pertanyaan lagi dok dari Sobat Sehat, dari dengan nama IG-nya Linda Momi Sela dokter. Izin bertanya dok, apakah resus golongan darah pada ibu dan ayah berbeda, misalnya si ayah positif dan ibu resus negatif, bisa mempengaruhi kehamilan yang membuat bayi BBLR pada kehamilan ketiga dokter? Bisa. Iya, resusitasi negatif, perbedaan golongan darah itu bisa menyebabkan menyebabkan BBLR ya, karena kalau misalnya resusnya berbeda, misalnya nih ibunya ibu bayinya positif misalnya begitu, itu akan terjadi risiko terjadi hemolisis misalnya begitu. Hidup kita ini kan nyawanya itu ada di darah ya, jadi kalau darahnya terganggu pasti semuanya akan terganggu, karena darah ini penting untuk perfusi itu aliran darah ke jaringan. Semua tubuh kita itu dialirkan dari darah. Jadi kalau aliran darahnya itu terganggu karena inkompatibilitas resus, maka bisa terjadi BBLR. BBLR. Jadi bayinya di dalam kandungan itu merasa
mendapat ancaman oleh karena perbedaan resus ini. Begitu. Jadi sangat berpengaruh ya dok ya. Berpengaruh. Baik. Tapi kalau resusnya sama mungkin enggak. Oh, kalau resusnya sama Antara tidak. ibu dengan bayi mungkin tidak. Mungkin itu salah satu faktor yang kita tidak bisa cegah ya. Nah, kayak itu tadi dia. ya dok ya. Itu tidak bisa kita Karena kita tidak modifikasi. mungkin mengubah golongan darah ya. Betul sekali. Resus betul. Iya benar Mengubah resus. dokter. Kemudian ada lagi dokter dari pertanyaan dari Sobat Sehat dok. Iya. Dari nama IG-nya Floren Peter dokter. Tadi dokter sampaikan bahwa tidak perlu merawat bayi di NICU jika kondisinya stabil. Kira-kira edukasi seperti apa yang dapat diterima oleh orang tua bayi sebab pemikiran orang awam bahwa BBLR harus dirawat di NICU dok. Oh iya baik. Yang perlu diperhatikan adalah suhu yang tadi ya, suhu, kemudian jangan lupa untuk di satu sisi kita perlu menghangatkan, tapi jangan terlalu dibedong juga. Kalau dibedong juga itu berarti dia nanti hipertermi, dia kepanasan. Jadi dibungkus, diselimuti, tetapi tidak perlu terlalu dibungkus juga. Yang kedua, potensi masalah lain pada bayi-bayi BBLR, misalnya kemampuan minum, begitu harus dievaluasi juga. Misalnya kemampuan hisapnya bagus atau tidak, ya. Kemampuan hisapnya ketika diberikan susu, apakah hisapnya kuat, apakah jumlah susu yang biasanya diminum itu tercapai, misalnya begitu. Kemudian juga berpengaruh adalah cara kita memberikan susu. Jangan pernah memberikan susu, terutama apalagi kalau kita memberikan dengan DOT ya, dengan posisi bayi tidur terlentang terus kita masukin botol. Itu bisa berbahaya sekali karena bisa tersedak bayi itu. Apalagi bayi BBLR, dia biasanya refleksnya juga kurang ya, iya, refleksnya juga kurang. Yang diperhatikan juga berikutnya adalah tanda-tanda bahaya. Misalnya sudah dipulangkan, yang harus diperhatikan adalah apakah ada tanda-tanda bahaya pada bayi itu, misalnya dikasih minum muntah begitu ya. Kalau muntah 1-2 kali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau tiap minum muntah begitu harus hati-hati. Kemudian bayinya pucat, ya, pucat atau kuning atau biru, ya, biru. Kadang-kadang bayi BBLR itu ketika kita mandikan itu, apalagi kalau dia mandinya tidak dengan air hangat atau dimandikan dengan air hangat setelah itu tidak segera diselimuti, maka dia akan sianosis, biru dia. Nah kalau biru dia biasanya berhenti bernapas, ya diam aja begitu terus ke biru, sianosis dia. Nah, jadi setelah memandikan jangan lupa untuk segera menutup dengan kain. Kalau boleh kainnya kain hangat. Kalau sekarang kan banyak kita di ruangan ber-AC ya, mandikannya di kamar begitu terus diangkat, terus selimutnya selimut dingin misalnya begitu. Nah itu bisa berbahaya. Kemudian yang lain adalah kalau dia napasnya cepat. Kalau napasnya cepat atau merintih itu bayinya diam begini, enggak kelihatan diam tapi terdengar suara merintih, gitu. Itu hati-hati, itu segera bawa ke rumah sakit. Ya. Kemudian kalau ada diare, nah bayi baru lahir itu BAB-nya memang sering. BAB-nya memang sering, setiap kali minum buang air besar. Setiap kali minum buang air besar bisa sampai 10-12 kali mungkin dia buang air besar. Tetapi yang aneh adalah kalau berat badannya terus naik. BBLR itu berat badannya naik, itu menandakan dia sehat walaupun BAB-nya sering. Nah kalau sakit itu biasanya BAB-nya sering, bayinya teler. Jadi kalau bayi aktif kan tangannya lurus begini, ditekuk, kakinya juga ditekuk. Dia diam begitu, kakinya lurus, dikasih susu cuma dicicip sedikit-sedikit. Nah itu harus hati-hati. Kalau begitu dia sakit. Kemudian kejang, kalau kejang kita semua ini ya tahu ya. Cuma kadang-kadang kita bayi jiternas itu kita bilang kejang. Misalnya bayinya bergetar begini, kita kira kejang. Kalau dia bergetar begini, untuk membedakan dengan kejang atau tidak, tahan sikunya ya. Kalau dia setelah bergetar kita tahan sikunya, dia diam, berarti kemungkinan besar bukan kejang. Tapi kalau kita tahan terus melawan, berarti kejang. Dan kelihatan sakit nih. Bayinya tidak senyum, ya. Bayi itu kan suka senyum dia, manis-manis begitu dia. Kalau dia
kelihatan diem aja begitu kita tarik kakinya diem begitu, nah hati-hati. Kalau itu berarti dia sakit. Hati-hati kalau bayi diem-diem saja itu. Berarti lebih bagus bayi yang ini ya dok ya, Hmm. yang nangis, mestinya ada menunjukkan kalau bayi aktif gitu ya, Iya. daripada yang diam saja gitu ya dok Iya. ya. Sama kalau ibunya diam juga hati-hati. Benar, Bahaya dokter. itu. Mm-mm. Berarti intinya kita ini ya dok ya, lebih ke edukasi. Iya. Kalau pasiennya bayi yang baru lahir dengan berat badan lahir rendah, setelah kita observasi bayinya sudah stabil dan tidak ada sesak, tidak ada komplikasi yang lainnya, Tidak ada tanda bahaya, tidak ada ya. tanda bahayanya, sehingga tidak perlu harus dirawat di NICU Iya. dan boleh dipulangkan. Iya. Tapi dengan syarat harus memperhatikan tanda-tanda bahaya yang sudah tadi dijelaskan oleh dokter di rumah ya dok ya, agar bisa segera langsung dibawa ke rumah sakit bila ada terjadi sesuatu hal gitu ya. Jadi sebagai tambahan, tidak ada, kalau saya sering pakai kata tidak ada namanya sakit ringan pada neonatus. Neonatus itu cuma ada sehat, sakit. Sakit Iya, itu dok. tidak ada yang ringan, sakitnya Iya. harus dianggap berat semuanya. Jadi kalau begitu bayi neonatus itu kurang dari 28 hari ya, ada gejala sakit, kita harus berpikir langsung masuk rumah sakit. Berpikirnya mesti begitu, ekstrimnya begitu. Baik, Karena dok. progresivitas sakitnya itu lebih cepat dibandingkan anak-anak. Baik dok. Iya, misalnya dia hari ini panas, tiba-tiba apnu dia nanti beberapa jam kemudian berhenti napas, bisa begitu. Jadi harus hati-hati kalau pada bayi di bawah 28 hari itu harus hati-hati, karena kalau dia sakit itu biasanya sakitnya langsung sakit berat dan mungkin di awalnya ringan tapi progresivitasnya berat. Nah karena itu hati-hati. Saya sering lihat ada bayi-bayi umur 28 hari kayaknya jalan-jalan di mall begitu. Jadi waduh, sedih ya hatinya. Kalau misalnya ya semoga sih aman-aman aja ya. Tapi kalau sampai sakit itu kita yang pusing. Oh, iya, gitu benar ya. Berarti jangan dibawa jalan-jalan, lebih jangan terlalu sering dibawa jalan-jalan Iya. keluar gitu ya dok Iya ya. janganlah. Baik dokter. Dokter ada satu pertanyaan lagi Ya. dokter dari nama IG-nya Mas Dion 91 lagi dokter. Iya Mas Dian. Ke dok izin bertanya, apakah semua bayi termasuk bayi BBLR wajib untuk TSH, tes hormon kongenital dok? Waduh, ini luar biasa. Ini pertanyaan futuristik ya. Iya dok. Ini satu PR bagi negara kita, karena sebenarnya sudah ada seruan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa semua bayi baru lahir harus di-screening. Harus dicek TSH-nya, harus dicek juga beberapa kelainan bawaan bayi baru lahir. Nah, itu harus ya, bukan sebaiknya sih, tapi harus memangnya. Tapi seharusnya itu diakomodasi oleh negara, tapi saat ini belum realisasi, sementara dalam proses, tetapi belum kunjung tiba. Nanti ke depan mungkin bayi-bayi yang lahir di generasi berikutnya itu begitu lahir langsung akan dilakukan screening tiroid dengan pemeriksaan TSH itu ya, pengambilan darah nanti di tumit kakinya dia. Kenapa ini penting? Karena kalau dia hipotiroid tidak ketahuan di awal, dia akan menjadi anak-anak dengan disabilitas intelektual, IQ-nya rendah, dan itu tidak bisa dikoreksi kalau terlambat. Tidak akan, misalnya bayi yang aterum tidak ada masalah hipotiroid, nilainya 100 misalnya. Bayi yang hipotiroid ini, kalau saya kasih misal, kalau dia tidak dikoreksi nilainya 30 misalnya begitu. Tapi kalau dikoreksi terlambat itu nilainya cuma 50. Jadi tidak bisa dikembalikan ke 100, tidak bisa. Jadi harus diketahui secepat mungkin untuk melindungi bayi-bayi yang kalau misalnya hipotiroid, bagaimana? Hipotiroid dikasih ini karena dia tidak mampu. Kalau dia hipotiroid kita cek lagi FT4-nya. Kalau dia hipotiroid maka diberikan suplementasi hormon tiroid. Sampai kapan? Dipantau. Kadang-kadang ada yang hipotiroidnya bisa membaik, jadi tidak perlu obat seumur hidup gitu. Tapi ada yang tidak bisa memang. Nah itu harus suplementasi tiroid terus. Berarti kalau pertanyaannya wajib, dokter memang wajib. Memang wajib. Memang ya, wajib dok, ya. Cuma saat ini negara belum bisa. Oh baik. Iya. So doa kita sih BPJS akan cover ya. Jadi otomatis itu bayi baru lahir langsung dicek TSH-nya. Kalau TSH, sekarang atas permintaan keluarga. Oh atas permintaan keluarga. Iya, kalau ya. keluarga menginginkan, misalnya setelah Instagram Live ini kemudian rame-rame setiap lahir orang tua Langsung minta TSH. cek TSH gitu. Wah, ini saya bilang nih mama futuristik. Iya, Dok. keren ini, mama keren. Sudah memikirkan sampai Iya segitunya, benar. dok, ya. Ya, jadi walaupun BPJS tidak nanggung ya,
Iya, jadi semangat untuk kebaikan masa depan anaknya. Masa depan anaknya. Iya. Benar sekali, dokter. Baik, Dok. Kemudian ada lagi satu pertanyaan dari Sobat Sehat dengan nama IG-nya, kembali lagi dokter, atas nama Linda Momisela lagi, Dok. Ya. Izin, Dok, apakah ada solusi untuk perbedaan resus? Apakah harus diterapi dahulu sebelumnya atau gimana, Dok? Ya, ini seperti yang dokter kita katakan ya, ini memang dari sananya. Jadi resus itu tidak bisa dirubah. Resus itu memang ada dari sananya. Nah, yang kita bisa lakukan bagaimana? Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah selama kehamilan di monitoring dengan baik gitu ya, bahwa dokter kandungan, dokter anak itu pasti memberikan tanda kepada pasien-pasien khusus. Ya, pasien-pasien khusus. Jadi kalau misalnya nih kelainan resus nih, pasti dokter kandungannya sudah langsung ambil ancang-ancang nih dari jauh. Dia akan kasih tahu, koordinasi ke kita bahwa ini ada bayi yang ibunya resusnya ini, bapaknya resusnya ini, kemungkinan bayinya resusnya ini. Dan kita akan pantau begitu. Pantau baik selama kehamilan maupun dan persalinannya. Jadi dipantau. Pantau. Dan tentunya dokter kebidanan akan mengambil keputusan yang terbaik ya. Jadi kalau terjadi kegawat daruratan atau bagaimana gitu. Jadi yang tidak bisa memang kita, tapi kontrol lah secara teratur supaya didampingi secara khusus. Atau yang tadi ya, Dok ya, bisa kita cegah dengan selain Dok, selain yang resus golongan darah, kan kita bisa cegah yang lainnya, Dok ya, seperti yang tadi penyebabnya virus, malaria, infeksi, dan sebagainya ya, Dok ya, sama lingkungan ya, Dok. Karena tidak bisa saja bayi yang dilahirkan dengan perbedaan resus golongan darah itu bisa saja tidak jadi BBLR kan, Dok ya. Ya, jadi harus diseimbangkan dengan pencegahan-pencegahan yang lainnya ya, Dok ya. Betul sekali. Baik, Dok. Fokus pada hal yang bisa diubah ya. Bisa diubah gitu ya, Dok ya. Baik, dokter. Kemudian, Dok, ada pertanyaan lagi, dokter, dari Madison 91 lagi, dokter. Jika spontan berapa hari, Dok, pemeriksaannya? Jika SC berapa hari, Dok? Pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan kedokteran atau dokter kebidanan atau ke manajemen? Kalau kedokteran tergantung kondisi bayinya. Ya. Kalau di kami, kalau bayi itu sudah kencing, sudah minum, sudah berak, bayinya sudah boleh pulang. Tapi pulang pada bayi belum tentu ibunya pulang juga. Nah, itu dokter kebidanan yang menjawab itu. Iya. Berarti tergantungnya lagi ya, Dok ya. Iya. Kalau bayinya tidak ada masalah ya. Kalau bayinya ada masalah tentunya lebih panjang lagi. Iya, tapi kalau tidak ada masalah. Baik, Dok. Kemudian ada satu lagi, dokter, dari Sobat Sehat, nama IG-nya Hachiko. Izin bertanya, Dok, bagaimana mekanisme kehamilan gemeli dapat menyebabkan BBLR, dokter? Mantap, terima kasih. Ini cocok jadi mahasiswa kedokteran mungkin ya. Jadi yang dikandung itu dua bayi, jadi dua bayi. Nah, normalnya itu biasanya satu bayi aja. Dengan berat badan lahir itu 2.500 lebih. 2.500 lebih dengan kehamilan 40 minggu. Itu yang normal. Nah, kemudian gemeli berarti ada dua di dalam situ. Nah, kedua bayi ini saling meminta nutrisi lebih, terutama trimester 3 kalau saya tidak salah, yang dimana dia mulai membesar. Nah, semuanya minta nutrisi dari ibunya. Jadi mereka saling berlomba-lomba untuk menghisap itu, menghisap dari tali pusatnya itu, ditarik. Nah, ini tergantung lagi dari banyak hal. Ibunya, kalau ibunya malas makan, ya bayinya kecil. Ibunya sudah semangat makan nih, tapi ternyata ada faktor penyulit lain, misalnya plasentanya, tali pusatnya ada masalah. Nah, sekarang tergantung tali pusatnya ada berapa lagi. Ada bayi kembar itu tali pusatnya satu. Kalau dia cuma satu, maka dua-duanya akan kecil kalau misalnya ada masalah di tali pusat. Tapi kalau dua tali pusatnya, maka kalau yang satu ada masalah, yang satu itu akan kecil, yang satu bisa besar. Nah, itu sering kita temukan di rumah sakit.
yang satu lahir beratnya 2000 misalnya 2.500, yang satu beratnya cuma 1.800 misal begitu, atau lebih, artinya selisihnya lebih dari 10%, itu bisa terjadi. Jadi itu mekanismenya. Jadi karena dua-duanya minta nutrisi, nyawanya itu ada di ibunya dan ada di plasenta dan tali pusat. Nah, ini terlepas dari misalnya ada kelainan ini ya, kelainan gen daripada bayinya. Nah, dari situ mereka akan bersaing. Jadi ya kembali kepada faktor tadi, faktor ibunya, faktor bayinya, faktor plasentanya, plasenta atau tali pusatnya. Nah, semua faktor itu bisa menyebabkan BBLR pada dua bayi maupun salah satu bayi. Nah. Baik dokter. Dokter mungkin satu pertanyaan lagi ya dok ya. Kalau pada bayi yang dengan berat badan lahir rendah di bawah 1.900 atau 1.800 masuk di NICU untuk dirawat di inkubator. Nah untuk target berat badan yang sudah bisa dikatakan aman itu berat badannya berapa dokter? Pertanyaan bagus ya, ini pertanyaan bagus yang punya jawaban klasik. Ada jawaban yang baru juga. Nah, jawaban klasiknya itu adalah sebenarnya tidak ada patokan. Yang bayi dipulangkan itu apabila berat badannya naik 30 gram per hari. Kemudian minumnya bagus. Bagus itu maksudnya bayi itu menghisap langsung on demand. Jadi sesuai dengan kebutuhannya dia. Kemudian orang tua sudah siap merawat. Orang tua sudah siap merawat. Tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan. Nah kalau sudah begitu sudah bisa pulang. Jadi targetnya bukan berat badan sebenarnya. Targetnya bukan berat badan, tapi tendensinya ini sudah berat badannya udah naik dan tidak ada masalah yang lain dan keluarganya siap merawat. Jadi itu si patokannya bukan berat badan. Karena kalau kita nunggu sampai dia berat badannya misalnya kita harapan kita 2.500 misalnya begitu, itu berbulan-bulan dia di NICU. Ya? Iya, berbulan-bulan dia di NICU dengan resiko tertular sakit. Ini di NICU kan bayi-bayi berat kelas berat. Jadi yang satu infeksi, yang satu begini. Sementara tenaga perawat kita kadang-kadang kalau lagi full overload begitu, full perawatan, maka kita akan kesulitan itu. Ada risiko infeksi di situ. Itu yang pertama. Nah kalau pertanyaannya adalah kapan saya ganti susu, misalnya begitu ya. Kalau misalnya bayi ini tidak, kalau bayinya pakai ASI, itu lanjut terus. Jadi lanjut saja ASI, tidak ada, tapi harus dipantau pertumbuhannya memenuhi target atau tidak gitu ya. Jangan dikasih ASI, terus ternyata dia ada growth faltering, jadi tidak nambah-nambah berat badannya. Nah kalau dia misalnya pakai susu prematur misalnya, kalau terpaksa dia pakai susu prematur, maka patokannya itu berdasarkan jawaban canggihnya itu pada saat lahir dia posisinya di mana berdasarkan kurva pertumbuhan. Misalnya dia di garis tengah misalnya begitu ya. Kemudian selama perawatan kan dia turun. Nanti setelah umur 1-2 minggu harus kembali lagi ke garis itu. Berapapun itu berat badannya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita tidak pakai kurva itu biasanya kita pakai patokan berat badan 2.500, tapi itu ilmu yang lama ya. Ilmu yang baru adalah mengembalikan dia dari lahir kurva di mana posisinya, dia harus dikembalikan ke situ juga. Oh, baik, siap dokter. Baru ganti susu. Baru ganti susu ya, Dok ya. Dan ini dokter, susunya kira-kira harus berapa cc dok dalam satu hari untuk perawatan di rumah bayi dengan berat badan lahir rendah, atau mungkin secara general dokter? Kalau di ASI kita enak ya, jadi tidak usah dijatah, tapi dipantau berat badannya untuk memastikan kecukupan ASI-nya. Kalau berat badannya karena tidak ada timbangan terus di rumah, perhatikan juga kencingnya. Kalau BAB-nya, kalau kencingnya 6-8 kali ya, itu berarti kita bisa anggap bahwa dia cukup ininya cairannya gitu. Nah, tapi kalau dia misalnya kena indikasi tertentu dia tidak bisa memakai ASI, pemberian susu formula itu harus disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Nah, tadi harapannya sih bayi itu tidak sampai diganggu terus tidurnya. Kalau dia sudah aman-aman, dia stabil, evaluasi tiap 3 jam. Jadi kalau misalnya minumnya mulai dari 30 cc awal minumnya, kemudian kita ternyata 1 jam udah menangis ini bayi, berarti berikutnya kita harus tambahkan jadi 60. Pada pemberian 2 jam atau 3 jam berikutnya tambahkan lagi 60 ya, jadi 30 awalnya, kemudian kita buat 60. Kasih minum 60 begini sudah
1 jam sudah menangis. Jadi kalau dia menangis dalam waktu yang berdekatan 1 jam begitu, berarti kebutuhannya sudah harus dinaikkan. Nah, kadang-kadang itu ada orang tua yang menurut dan taat kepada petugas kesehatan. Saat dipulangkan dibilang, Bu, susunya 30. Itu sampai 1 bulan 30 terus. Ya, nggak disesuaikan karena menurut dengan kata petugas kesehatan. Padahal kebutuhannya udah harus naik. Iya, bayi itu kalau dia lapar dia menangis. Tapi kalau nggak dilayani lama-lama tangisannya berhenti. Tangisannya akan berhenti. Nah, ketika berhenti itu sebenarnya dia memakai lemaknya untuk merubah jadi gula. Jadi dia akan menangis ya, kok bayi menangis lapar kita nggak kasih, maka dia akan berhenti juga menangisnya. Tapi badannya nggak naik-naik. Begitu. Jadi kita harus mengikuti terus perkembangannya. Terutama pantau pertumbuhannya dan perkembangannya juga. Nah, pantau perkembangan dan pertumbuhan di fasilitas kesehatan terdekat kali, Dok ya. Iya. Baik, Dok. Yang mengerti. Yang mengerti. Iya. Baik, siap. Jadi kesimpulannya, Dok, bayi dengan berat badan lahir yang rendah yang kita harus perhatikan adalah yang pertama adalah kehangatannya ya, Dok ya. Berikan kehangatan yang cukup, kemudian nutrisi yang cukup, dan juga imunisasi yang lengkap agar tetap sehat ya, Dok ya. Berarti tidak usah khawatir apabila berat badan bayi lahir yang rendah ya, Dok ya. Baik, dokter, apabila masih ada pertanyaan dari Sobat Sehat, bisa langsung bertanya kepada Dr. Immanuel, dikonsultasikan dengan Dr. Immanuel di Rumah Sakit Dian Harapan, di Poliklinik RSDH. Jadwalnya Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 dan hari Sabtu jam 13 siang. Oke. Sekian bincang sehat hari ini. Semoga topik hari ini dapat bermanfaat bagi para sobat sehat. Sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Terima kasih Dr. Immanuel. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang.